Aku tak akan
menyembahmu. Oh Yesus, sejauh langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, 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 amin. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkau tidak diragukan lagi. Kami percaya, kami yakin, karena dari Tuhanlah kekuatan kami, kemampuan dalam hidup untuk kami melangkah, berjalan, mengarungi setiap perjalanan kami. Ada Tuhan yang selalu menolong kami, ada Allah yang menopang kami, ada Allah yang memperhatikan kami siang dan malam. Tak berkesudahan kasih dan setia-Mu. Engkau memelihara kami, Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau membela kami, Engkau menunggu dari waktu ke waktu, dari setiap kesempatan ke kesempatan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup ini. Kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi karena Tuhanlah yang menjadi alasan yang paling utama, kami datang di pagi hari ini menghadapkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jaminan yang pasti ada dalam kehidupan kami, karena yang berjanji adalah Allah yang berkuasa, Allah yang punya langit, bumi dan segala isinya. Engkau yang mengatur, Tuhan. Dalam pengendalian kuasa mula segala sesuatu. Kepadamulah kami sujud, kepadamulah kami datang, mencium kaki-Mu, Tuhan, dengan gemetar. Kami percaya janji Tuhan, janji yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Tuhan memberikan dan mengizinkan segala sesuatu. Tentunya Tuhan akan menolong kami. Apapun peristiwa yang kami alami, tetap kami berkata, Engkau baik bagi kami. Yesus, Engkau baik. Engkau sangat mengasihi kami. Firman Allah yang akan kami baca ini menjadi fondasi, menjadi landasan yang kokoh kuat bagi kami melangkah di hari-hari yang akan datang, melangkah di luar sana bersama dengan firman Allah. Kami lakukan segala perkara yang besar, sebab firman-Mu yang berkata, beserta dengan Engkau kami lakukan perkara yang gagah dan perkasa. Berkati firman dan hati pikiran, berkati waktu tempat di mana kami ada, segala pekerjaan kuasa gelap setan iblis yang coba mencuri, meragukan apapun bentuk firman Allah, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang mencengkeram tempat ini, mencengkeram hati kami, Roh Kudus, sehingga kami bisa fokus dan mendengar apa yang menjadi pesan Allah bagi kami. Kami hidupi, kami alami kemenangan yang dari Allah. Terpujilah nama-Mu sekarang selama-lamanya. Kami terima firman Allah yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Kami alaskan permohonan kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Allah. Saya buka dalam kitab Markus yang ke-11. Kitab Markus yang ke-11. Markus yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Markus yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25 kasih judul di atas, pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 21.
Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Saya kasih judul renungan firman Allah, ketidakpercayaan tidak mendapat sesuatu. Ketidakkeyakinan, ketidakpercayaan, dengan kata lain yang disebut ragu-ragu, khawatir, bimbang. Kalau nanti kita baca di kitab Yakobus ada ayat bilang begini, saudara, yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Apapun keputusan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, ya, baik itu berhenti atau itu maju, baik itu melakukan atau tidak melakukan, apapun itu bentuknya, saudara. Saudara mau makan atau tidak makan, ya, saudara kerja atau tidak mau kerja, saudara tidur ataupun saudara bangun, saya mau katakan begini, saudara, semua ada konsekuensinya. Saudara percaya atau tidak percaya, semua ada konsekuensi. Karena ada pilihan yang Allah berikan dalam hidup ini. Cuman yang membedakan dari segala sesuatu ketika kita sudah percaya sama Tuhan, ya, saya mau ingatkan, mari kita yakinlah, kita percayalah, ya. Tentunya semua langkah yang harus kita lakukan, langkah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, hanya satu kata yang saya harus katakan, karena percaya, gitu. Ya kan, saudara? Kita datang hari ini karena percaya. Kita melakukan ABC karena percaya. Kita datang doa karena percaya. Semua ada konsekuensinya. Tapi sebagai orang yang percaya sama Allah, kita harus buktikan sebuah bukti. Karena ini saudara, ini sebuah pembacaan yang sudah kita baca. Ini sebuah pengalaman real pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus lewat di sebuah daerah tempat. Ini ceritanya ini kan, Yesus lewat di sebuah daerah tempat. Dari kejauhan dia lihat pohon ara, dan dia berpikir, dia berharap pohon ara ini pasti berbuah. Tidak mungkin dia berharap sebuah buah dari sebuah pohon ara kalau dia tidak tahu musim atau tidak. Saya percaya Tuhan sudah berpikir dan tahu bahwasanya ini sudah saatnya berbuah. Kira-kira begitu, saudara. Dari kejauhan dia lihat.
Tapi tiba-tiba dia sampai kepada pohon tersebut, dia tidak menjumpai buah, saudara. Apa yang terjadi? Kita perhatikan. Alkitab catat Yesus kutuk pohon itu. Dan Alkitab catat ketika dikutuk, saudara, dari daun sampai ke akar-akarnya, Alkitab catat kering. Muridnya heran, saudara, perhatikan ya kan, saudara. Muridnya heran dan berkata kepada Yesus, "Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Nah, baru Yesus memberikan sebuah pernyataan, dibilang begini, "Percayalah kepada Allah." Yesus ingin mengajarkan sebuah keyakinan ada di dalam Tuhan. Dan saya ingin menekankan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus mempercayai, ya. Dan apa yang dikatakan, ya, saya ingin mengulang kembali, percayalah kepada Allah. Ini dasar kita, saudara. Berarti kalau ada percaya, berarti ada tidak percaya. Dan saya ingin mengingatkan kita, percayalah kepada Allah. Nah, baru Yesus berkata kembali begini di ayat yang ke-23. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi." Haleluya. Di dalam kitab Roma, saudara, coba kita perhatikan. Kitab Roma yang ke-10, saudara, dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-8. Jadi, firman itu dekat kepada kita. Siapa itu firman itu? Kalau saudara perhatikan nanti, saudara, di dalam kitab Yohanes yang pertama, saudara, Injil Yohanes yang pertama, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi percayalah kepada Allah. Itu Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Hari-hari yang kita hadapi, saudara, ini saya tidak belajar menakut-nakuti, tapi ini sebuah kenyataan yang sudah kita alami. Maksudnya, saudara, hari yang kita hadapi tidak semakin baik, tapi ingat baik, kalau kita percaya kepada Allah yang ampunnya dari semuanya, kita pasti dipelihara oleh Allah. Ini harus kita nikmati, saudara. Pasti Allah membedakan mana orang yang beribadah, mana orang yang serius, mana orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu pasti Tuhan bedakan, saudara. Kami alami itu dalam hidup ini, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada pintu yang tidak bisa dibukakan oleh Allah. Oleh sebab itu saya ingatkan lewat mimbar ini, lewat kesempatan yang luar biasa ini, percayalah kepada Allah. Karena firman, kan gitu, saudara, ya kan, saudara? Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya karena Allah.
dalam hidup ini, saudara yang dikasihi Allah, semua ini alasan karena Tuhan. Apapun peristiwa yang terjadi hari-hari ini, itu karena Tuhan. Tapi saya percaya, kalau kita percaya karena Tuhan yang punya, aku pasti dipelihara dan ditolong oleh Allah. Nah, kitab Roma tadi mengingatkan, firman itu dekat kepadamu. Ya, firman itu dekat kepadamu. Yakni di mana, saudara? Halo? Dan di dalam hatimu. Karena luapan hati itu tercermin dari kata-kata. Bisa paham nggak nih, saudara? Luapan hati. Oleh sebab itu di kitab Amsal bilang, jaga hati dari segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, kalau hati kita penuh dengan firman, mulut kita pasti penuh dengan firman. Sehingga mulut kita berkata-kata tentang firman. Mulut kita akan berkata, aku pasti dipelihara oleh Tuhan. Aku pasti tolong oleh Allah. Pasti aku disembuhkan oleh Allah. Aku pasti mengalami terobosan. Karena aku punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mulut kita ada firman Allah. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari yang luar biasa ini. Percayalah kepada Allah. Engkau pasti akan dibilang oleh Allah. Engkau pasti ditolong sama Tuhan. Nah, percaya. Apa lawan dari kata percaya? Tidak percaya. Di sini trouble-nya yang harus kita perhatikan. Banyak kita berkata, aku percaya, tapi belum tentu. Ya kan, saudara? Karena kecenderungan hati manusia itu cepat berubah. Lihat kondisi situasinya aja, ya kan, saudara? Keadaan orang yang tidak percaya, kalau kita baca nanti dalam Yohanes yang kelima, saudara, Yohanes 5 ayat 38, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Bagaimana keadaan orang yang tidak percaya itu? Alkitab catat tidak memiliki firman. Tidak ada firman. Nah, orang yang tidak percaya tidak memiliki firman. Nah, bayangin, saudara, kalau nggak memiliki firman, apa yang jadi apa? Sehingga kalau nggak ada firman, ya berarti apa? Firman itu kebenaran, saudara. Tadi Yesus, kita coba belajar di Yohanes yang pertama tadi, pada mula firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Tapi firman itu menjelma jadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman. Itu sebabnya firman itu ada dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak percaya, berarti firman nggak menetap, firman nggak ada. Nah, kalau tidak ada Yesus dalam diri kita, apa yang terjadi? Kacau balau, saudara. Saya tidak mengharapkan ini dalam hidup kita. Apapun peristiwa, keadaan, situasi, ya, keadaan kita mungkin baik secara fisik, secara kesehatan, secara ekonomi, secara keluarga, secara pekerjaan, atau apalah itu bentuknya, selalu harus saya tandaskan dan ingatkan, tetap percaya Allah sumber segala kekuatan, menolong cepat atau lambat. Tuhan butuh keseriusan, butuh kesetiaan kita untuk mengiring Allah. Situasi kondisi ini kita butuh percaya kepada Allah. Haleluya. Aku percaya dan aku jamin kita pasti dipelihara oleh Allah. Pasti, pasti. Itu sesuatu yang pasti. Ya kan, tadi Yohanes yang kelima 38, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Ya. Nah, dikatakan firman Tuhan tidak adalah orang yang tidak percaya firman Allah tidak ada dalam dirinya. Yang kedua dikatakan orang yang tidak percaya adalah orang yang tidak diperkenan oleh Allah. Orang yang tidak percaya adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Coba kita buka dalam
Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling dan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, haleluya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini saya yakini, saudara. Karena Allah kita tidak pernah, nih coba, Allah kita tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Jangan bilang, oh karena ini, itu, ini, sehingga Allah. Enggak. Situasi kita bisa kurang mendukung. Situasi kita dengan kata kasar bisa amburadul. Keteguhan, keyakinan, kesungguhan kita kepada Allah tetap terus percaya. Allah akan berperkara dengan itu, saudara. Allah akan bisa melimpahkan segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus percaya. Nah, kalau orang nggak bisa percaya, Alkitab bilang nggak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau nggak berkenan kepada Tuhan, ya bagaimana, saudara? Ya. Yang berikutnya dikatakan, saudara, orang yang tidak percaya itu adalah orang yang menolak. Coba Yohanes 12 ayat 37. Jadi itu sebabnya jangan, karena orang nggak percaya itu padahal udah lihat mujizat, ya kan? Jadi orang yang tidak percaya suka menolak. Yang berikutnya dikatakan orang yang tidak percaya itu disebut orang yang berkeras hati. Coba kita buka dulu 2 Raja-Raja yang ke-17, saudara. 2 Raja-Raja yang ke-17 ayat yang ke-14. Kalau kita menghadapi sesuatu dan kita tetap percaya kepada Tuhan, aku percaya itu seizin Allah untuk memberikan pelajaran demi pelajaran. Artinya agar kita tetap berpegang teguh, pegang erat janji Allah, pegang teguh firman Allah, jangan lari dari firman. Amin atau amin ini, saudara, ya. Tetap percaya dalam perlindungan Allah, dalam pengawasan Tuhan selalu ada buat kita. Itu sebabnya saya mengatakan percayalah kepada Allah. Kalau kita berkata kepada gunung beranjak ke laut, itu akan terjadi tapi jangan bimbang, ya kan, saudara? Jangan ragu-ragu, yakinlah, jalan hidup. Kan hanya itu aja modal dalam hidup ini. Apa ada yang lain modal? Kan hanya modal percaya saja, saudara. Tetap setia, tetap layani Allah, tetap dekatkan dengan Allah. Aku percaya waktu Allah akan menyempurnakan segala sesuatu. Mungkin dalam penantian kita, karena pepatah juga berkata, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Iya, tapi itu membutuhkan kesetiaan, keseriusan, karena hasilnya akan lebih besar. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita sekalian. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Ada nyanyian berkata begini, ku percaya kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji. Katakan dengan iman, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan
janji-janjimu. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Dengan iman, dengan yakin, dengan percaya. Hanya Tuhan yang tahu dan yang mengerti setiap pergumulan kita masing-masing. Karena Alkitab mencatat dan kita sudah dengar hari ini, firman itu tidak jauh daripada engkau. Alkitab catat di dalam mulutmu. Itulah firman iman yang harus kami beritakan. Pegang janji firman Allah ini, yakinlah pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai dalam hidup ini, Allah yang berfirman, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi. Engkau Allah yang selalu mengingat firman Allah. Ini yang kami dengar, pesan bagi kami. Apapun setiap perjuangan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, kami hanya tetap berkata, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang amat mengasihi. Peliharalah kawanan domba-dombamu dari segala sesuatu. Kalau ada binatang-binatang liar, ada serigala yang liar, kami halau, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kemuliaan darah anak domba Allah. Kami percaya janji Allah tergenapi dalam hidup. Kami dipulihkan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami mengalami pertolongan yang sempurna. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.